tadi sebelum jenengan mengajar, saya minta waktunya untuk wawancara. Tapi sebelumnya, bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah Pak Yekno sehat. Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum jenengan melaksanakan pembelajaran, saya ingin melakukan wawancara pra-observasi terkait dengan tugas saya selaku calon guru penggerak di angkatan 10 Buyayu. Jadi saya akan memberikan pertanyaan pra-observasi sebelum jenengan mengajar nanti. Nah, ini nanti silakan Buyayu menjawab pertanyaan yang saya ajukan sesuai dengan RPP yang dengan siapkan nanti untuk mengajar. Baik Pak. Nah, yang pertama, jenengan nanti ngajar di kelas berapa? Saya nanti mengajar di kelas 4. Kelas 4? Iya. Kelas 4. Nah, berarti jenengan sudah menyiapkan RPP untuk pembelajaran ini. Nah, apa tujuan pembelajaran yang Buyayu lakukan hari ini? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nanti saat pembelajaran yang pertama yaitu dengan melalui tanya jawab siswa mampu mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan kepentingannya dengan tepat. Kemudian juga siswa dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginannya dengan tepat. Dan juga nanti melalui diskusi kelompok siswa mampu mengkategorikan kebutuhan hidupnya dengan membuat tabel skala prioritas mana itu yang utama, kemudian kalau istilahnya dalam kebutuhan yang primer, sekunder dan tersier, seperti itu Pak. Baik, sudah disampaikan secara keseluruhan di pembelajaran. Kemudian, nah, nanti strategi apa? Strategi apa yang Ibu Yayu gunakan dalam pembelajaran hari ini? Mengingat siswa kelas 4 itu memang siswanya kebutuhannya berbeda-beda, maka saya sudah menyusun RPP pembelajaran yang berdiferensiasi Pak. Gitu ya? Ya. Nah, kalau RPP-nya jenengan sudah berdiferensiasi berarti artinya jenengan nanti ada area pengembangan yang ingin dicapai, ya kan? Nah, di pembelajaran kali ini area pengembangan apa sih yang ingin Buyayu capai dalam hasil dari pembelajaran ini? Area pengembangan sesuai dengan RPP diferensiasi yang saya buat yaitu ingin tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu di mana adanya keaktifan siswa dalam pembelajaran, kemudian juga nanti saat pemberian tugas ke siswa yang saya bagi nanti beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan masing-masing, itu juga akan saya terapkan prinsip berdiferensiasi. Baik, setelah itu saya ingin tahu strategi apa yang Buyayu gunakan dalam pembelajaran ini. Strateginya sudah saya rencanakan di RPP Pak, yaitu yang pertama jelas saya harus membuat RPP diferensiasi, kemudian saya harus menyiapkan media-media pembelajaran yang menarik bagi siswa, yaitu dengan memberikan gambar-gambar berupa gambar yang jelas pada siswa mengenai kebutuhan siswa. Kemudian juga saya tambah dengan memberikan video-video juga bisa Pak, sudah saya siapkan sehingga nanti dari media-media itu diperlihatkan kepada anak-anak dan anak-anak akan lebih tertarik dalam pembelajaran, menjadikan pembelajaran yang aktif. Kemudian juga tidak lupa nanti akan ditambahkan lagi dengan media pembelajaran berupa buku paket yang sudah ada. Oke, begitu ya Bu ya. Jadi nanti sudah dipersiapkan dengan matang. Dulu saya ini wawancara pra-observasi. Jadi nanti perkenankan saya nanti setelah ini saya melihat bagaimana Buyayu melaksanakan pembelajaran
sesuai dengan RPP tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan. Setelah nanti Bu Yayu selesai saya tungguin untuk pembelajaran, maka saya akan lanjutkan dengan wawancara pasca observasi. Begitu. Oke, terima kasih Bu Yayu atas kerjasamanya. Mudah-mudahan nanti hari ini dengan diberikan kelancaran dalam mengajar dan juga anak-anak bisa antusias, bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar, dan ilmu yang Bu Yayu berikan kepada anak-anak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Mungkin sementara itu terima kasih sudah meluangkan waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti setelah beliau masuk Bu Yayu bisa melaksanakan, dan mohon maaf saya nanti hanya menunggu saja. Tidak. Siapa? Saya tidak berarti nanti harus menilai pembelajaran, tidak. Saya hanya mengobservasi pembelajaran yang dilakukan. Siapa? Itu ya, terima kasih Bu Yayu. Karena ini juga sudah waktunya mau masuk sekolah, maka dengan juga mestinya sudah persiapan dengan anak-anak juga mau sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Oke, pagi hari ini kalian masih semangat? Nah, sebelum pembelajaran seperti biasanya silakan untuk Mas Yoga memimpin berdoa. Di situ saja tidak apa-apa, di tempat duduk. Terima kasih Mas Yoga yang sudah memimpin berdoa. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita pembelajaran, coba siapa hari ini yang tidak hadir di kelas ini? Tuhan itu dibedakan menjadi 3 kebutuhan apa saja? Primer, betul. Apa lagi? Kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Apa saja? Sandang, pangan, papan. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan manusia. Sebelum kita ke pembelajaran tentang kebutuhan manusia, tahukah kalian apa itu kebutuhan? Ayo siap? Ya? Betul, kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari. Ada yang lain? Ya Mas Ardi? Sesuatu yang kita butuhkan. Jawabannya betul semua. Jadi kebutuhan adalah sesuatu yang kita inginkan, kita perlukan, dan kita butuhkan dalam hidup. Siapa yang ingin menulis? Nah, dikerjakan. Ini nah, ini berarti penjelasannya seperti ini. Kelompok sini. Nah, mana yang sudah dikerjakan? Ya, ini adalah instrumen. Nah, berdasarkan pengamatan kalian ini, ya, ini dikerjakan, ya. Oh, iya bagus, ya. Oke, sudah ya. Ini. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini kita sudah dapat menyimpulkan bahwa kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 3.
Assalamualaikum Bu Yayu. Waalaikumsalam Pak Yudno. Selamat siang. Siang Pak. Bagaimana kondisinya saat ini dengan? Alhamdulillah baik, sehat, dan juga merasa plong telah melaksanakan observasi yang Bapak lakukan. Baik, maaf mengganggu waktunya ya Bu Yayu. Saat ini setelah jenengan melaksanakan pembelajaran dan saya melakukan observasi, maka saya akan melakukan wawancara pasca observasi. Oleh karena itu, nanti silakan Bu Yayu menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Itu aja, enggak usah takut, enggak usah. Kita hanya mengevaluasi saja. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan Bu Yayu setelah melakukan pembelajaran, kemudian saya melakukan observasi di kelas itu tadi? Kalau ditanya tentang perasaan saya, yang jelas memang ada perasaan tersendiri di mana saat saya pembelajaran tidak ditunggui oleh observer dan ditunggui oleh observer, jelas ada rasa grogi Pak. Namun ya betul, grogi, karena di situ biasanya yang memandang ke saya itu hanya siswa-siswi, kemudian ada orang lain sebagai figur observer, jelas membuat saya grogi. Namun setelah berjalannya waktu pembelajaran, saya bisa menguasai dari kegrogian saya, sehingga saya bisa melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Gitu ya Bu ya. Jadi intinya jenengan itu sebetulnya tidak usah grogi. Saya juga manusia biasa, tapi ya sebetulnya sama. Saya ketika mengajar kalau ada yang menunggu ya sama saja, ada perasaan yang berbeda. Ya betul ya Pak. Sekarang untuk selanjutnya, apa sih kendala atau kesulitan dari pembelajaran yang Bu Yayu lakukan tadi? Oh, kendala yang saya rasakan karena dalam satu kelas itu siswanya kemampuannya berbeda-beda, kemudian saat memahami materi juga berbeda-beda, maka saya harus bisa itu memilah-milah, kemudian mendiagnosis dari siswa yang kemampuannya lebih tinggi, sedang, dan rendah. Itu harus bisa saya pilah-pilah. Namun sampai ke saat pembelajaran tadi tetap ada yang namanya pembelajaran pasti ada kendala, tetap ada beberapa siswa yang masih belum mencapai kemampuan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya inginkan. Begitu ya. Jadi tetap masih ada kendala yang harus dibenahi. Ya, betul. Untuk selanjutnya, apakah langkah pembelajaran yang Bu Yayu lakukan tadi itu sudah berdiferensiasi? Menurut saya, karena saya awalnya saya mencoba untuk dari diagnosis tadi, karena keberagaman dan kebutuhan siswa di kelas saya berbeda-beda, saya menyusun RPP berdiferensiasi. Kemudian saya rasa saya juga sudah melaksanakan RPP berdiferensiasi itu Pak, karena tadi saya di konten saya lakukan saat pembelajaran kegiatan awal, kemudian saat pembelajaran inti saya melaksanakan prosesnya, kemudian di akhir dengan membagi siswa saya sesuai kemampuannya, saya buat kelompok-kelompok, saya kasih tugas dengan dari kelompok-kelompok tadi. Itu saya rasa sudah sesuai dengan kriteria untuk pembelajaran berdiferensiasi. Baik, terima kasih Bu Yayu atas kerjasamanya, karena ini untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak melakukan observasi terhadap pembelajaran. Semoga Bu Yayu ke depan bisa lebih baik lagi dan bisa mengatasi kendala yang saat ini masih menjadi kendala buat Bu Yayu, sehingga ke depan pembelajaran yang Bu Yayu lakukan bisa lebih baik lagi sesuai dengan aturan ataupun RPP yang jenengan buat.
Gitu ya. Nggih. Terima kasih, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Terima kasih atas bantuannya dan kerjasamanya juga. Sama-sama Pak Yatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.